Be phenomenal every day. Halo guys, video kali ini saya akan membahas pengalaman saya pribadi dan juga pandangan saya tentang cryptocurrency. Loh, kenapa kok bahas kripto? Ya sejujurnya ya, beberapa waktu ini itu cukup telinga saya ini cukup berbeken ya, atau cukup ya risih mendengar banyak sekali orang-orang yang membahas tentang kripto dan mengajak saya untuk trading kripto. Bahkan ada beberapa itu yang memamerkan ya, sempat memamerkan portfolio koin-koinnya itu yang sedang floating profit. Nah, memang kripto ini sedang hype karena kan mungkin teman-teman juga pasti tahu ya, beberapa saat kemarin itu semua kripto, hampir semuanya itu sedang mengalami fase bullish ya atau kenaikan. Memang sekarang ini sedang ada koreksi ya, tapi sebenarnya kalau dalam fasenya itu masih fasenya itu kan bullish. Nah, hal itu menyebabkan banyak orang-orang itu yang menelirik atau mulai trading kripto kembali ya. Seperti biasa ketika ada market sedang bullish, di situ semut akan masuk ke mengerubungi gulanya ya. Nah, ditambah lagi ada salah seorang investor yang juga menyindir tokoh legendaris di dunia saham ya, yaitu Pak Lo Keng Hong. Walaupun investor tersebut tidak secara gamblang ya menyindir Pak Lo Keng Hong, tapi kita sudah tahu dari ciri-ciri yang diberikan ya, bahwa ini yang disindir adalah Pak Lo Keng Hong. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama dari pengalaman saya pribadi terlebih dahulu di dunia kripto, di mana sebenarnya saya sudah menyentuh dunia ini sejak tahun 2016. Nah, ini adalah salah satu platform yang saya pakai ya. Dulu itu saya sempat kripto ini membeli koin BTC itu di platform Indodax namanya. Sekarang saya sudah tidak berinvestasi di kripto ya. Nah, ini sisa aset ini ya sudah nggak saya apa-apakan lagi, nilainya juga sangat kecil ya. Nah, teman-teman bisa melihat di riwayat transaksi saya, sebenarnya di tahun 2016 itu saya sempat membeli sudah BTC ya, namanya BTC ini ya 0,2, 2,4 Bitcoin, 0,6 Bitcoin, 0,00 ini 0,1. Nah, ini nilai rupiahnya 1 juta, 14 juta, di harga berapa? 5 jutaan. 5,7 jutaan. Nah, ini teman-teman bisa melihat. Nah, ini sempat saya jual terus sempat saya beli. Nah, jadi saya pun bukan yang awam ya tentang dunia kripto karena sudah 2016 saya sempat masuk di sini. Bahkan saya juga sempat mengalami multi bagger ya yang cukup lumayan lah dari koin yang saya masih ingat. Waktu itu koinnya adalah BTT. Tapi saat itu multi baggernya terus terang hanya karena beginner luck, bukan karena analisa yang benar-benar mendalam atau karena kemampuan, bukan. Hanya murni karena beginner luck. Saat itu memang sedang fase yang super bullish kriptonya. Ya, saya yakin teman-teman juga pasti tahu ya, kripto itu pernah fasenya sangat bullish kalau nggak salah sebelum COVID ya, sekitar tahun 2019-2020-an itu. Nah, itu BTT itu dari harga 5 itu lompat itu sampai 40 atau 50 lah, saya lupa. Nah, jadi naiknya itu benar-benar berkali-kali lipat. Itu saya sempat mengalami bagger di koin-koinan, ini terutama di kripto. Sesudah itu pun saya juga sempat melakukan mining, atau kalau teman-teman pernah dengar ya, kita dengan membeli VGA, saat itu VGA saya gunakan tuh RTX 3090 ya. Kita beli VGA, kemudian VGA-nya kita jalankan, kita miningkan, kita akan mendapatkan koin ya, entah itu ETH atau koin BTC. Nah, sesuai yang di setting. Itu juga sempat saya jalankan sekitar setahun lebih lah ya, setahun lebih. Kemudian saat itu harga koinnya sudah tidak mengcover untuk cost produksi. Akhirnya ya di stop miningnya, kemudian VGA-nya saya jual. Jadi dunia cryptocurrency ini sebenarnya sudah sejak lama. Itu saya mengetahui. Nah, pertanyaannya, apakah kripto ini akan ada sepanjang masa? Nah, itu banyak yang menanyakan, apakah kripto koin yang ada di kripto akan ada sepanjang masa? Kalau menurut saya pribadi, cryptocurrency ini tetap akan ada seterusnya, tapi tidak untuk semua koinnya ya. Jadi hanya koin-koin tertentu yang akan bertahan. Kenapa kok bisa berpikir seperti itu? Karena market yang ada di kripto ini sudah terlalu besar. Nah, dimana kalau ada suatu produk yang marketnya itu sudah sangat besar, maka sangat amat jarang produk itu akan hilang. Itu akan sangat amat jarang. Nah, saya masih mengingat waktu saya masih muda ya, tahun 2004-2005 itu saya sempat memainkan
satu game yaitu Dota, di mana saya benar-benar memainkannya itu bukan untuk having fun tapi berkompetisi ya. Berkompetisi saat itu jumlah pemain Dota itu ada sekitar belasan juta player ya. Nah, sampai sekarang ternyata di tahun 2024 ini atau sudah 20 tahun ya, itu ternyata gamenya itu pun nggak hilang gitu loh. Kenapa? Karena marketnya itu masih ada. Nah, filosofi itu yang juga saya percaya ada di dunia investasi. Selama masih ada market, maka produk itu tidak akan hilang. Nah, sedihnya memang ada beberapa produk-produk yang sebenarnya ada marketnya, tapi ini produk yang buruk. Nah, contohnya apa? Seperti money game. Nah, mengapa money game itu tidak akan hilang? Karena memang ada marketnya. Jadi sepanjang masa itu masih akan ada money game. Nah, seperti itu ya gambaran konsepnya. Loh, kalau misalkan kripto pasti akan ada sepanjang masa, berarti bagus dong kripto. Nah, permasalahannya adalah di kripto sendiri itu rawan sekali terjadinya scam atau penipuan. Kok bisa? Nah, ini yang pertama alasannya adalah terlalu mudah seseorang untuk meng-ICO-kan koinnya ya. Nah, kalau kita di saham, kita punya perusahaan ya, kita mau IPO-kan, itu prosesnya itu akan sangat amat rumit ya. Jadi beberapa step dan ada biaya yang sangat besar yang harus dikeluarkan untuk meng-IPO-kan suatu perusahaan. Nah, berbeda dengan kripto, di mana untuk meng-ICO-kan tidak seribet itu. Bahkan mungkin orang biasa itu bisa meng-ICO-kan koin tertentu. Nah, karena terlalu mudah untuk meng-ICO-kan itu, makanya banyak sekali terjadinya koin-koin yang mengandung unsur scam. Jadi para foundernya ini membuat cerita lah bahwa koinnya ini nanti akan digunakan untuk ini, untuk itu. Nah, tapi ujung akhirnya ya sebenarnya dia memang mengincar ketika sudah ICO ya dia DAF gitu loh. Jadi dia sudah mencari investor untuk membeli koin-koinnya. Ketika IPO dia buang ke market sehingga market yang membeli ya nggak kebagian apa-apa, kebagian buntungnya aja. Nah, teman-teman saya rasa mungkin masih ingat ya, beberapa waktu yang dulu itu ada gencar mungkin orang-orang yang cukup ternama itu membuat koin-koin yang game ya. Koin-koin game. Nah, hampir semuanya kan sudah berguguran ya, rontok semuanya. Itu salah satu contoh begitu mudahnya seseorang itu meng-ICO-kan koinnya. Nah, resiko besar kedua yang ada di kripto ini itu adalah di tingkat volatilitasnya. Jelas ya bahwa mungkin teman-teman tahu ya bahwa koin kripto itu bisa naik itu sampai berapa kali, 5, 10, 15 kali itu bisa gitu. Tapi di mana ada kenaikan yang signifikan juga pasti ada resiko untuk loss yang sangat signifikan. Nah, ini teman-teman yang juga harus sangat amat mengerti ya bahwa dunia ini itu potensi risknya itu jauh lebih besar daripada saham. Walaupun saham pun itu juga tingkat resikonya tinggi kalau teman-teman membeli saham-saham yang nggak jelas, yang boten-boten. Nah, kalau di kripto ini menurut saya itu koin yang boten-boten atau koin yang nggak jelas itu sangat amat banyak. Bahkan kalau saya pribadi melihat sebenarnya yang koin benar-benar yang punya fundamental itu ya bukan punya fundamental lah. Ibaratnya koin yang potensi dia untuk nol itu sangat amat kecil ya, hanya BTC aja. Itu kalau menurut pandangan saya ya. Kemudian resiko berikutnya dari cryptocurrency itu, kalau saya lihat sekarang ya, pergeseran zaman ini bahwa ada pihak-pihak yang memulai untuk memanfaatkan kripto ini dengan cara menjual mimpi ya, bahwa kamu bisa cepat kaya instan dari kripto. Ini loh, kalau kamu dari saham akan lama, kalau dari kripto cepat bisa berkali-kali lipat uangmu. Asetmu dari berapa ratus juta bisa sampai ke miliaran. Nah, hal-hal ini yang sangat amat fatal dan berbahaya gitu loh. Bahkan parahnya ini dijual sama mereka. Jadi mereka berusaha mengeruk keuntungan dengan cara ya ibaratnya kasarnya itu jualan ludah lah, bahwa mereka dengan mengikuti mereka para member-membernya ini bisa kaya raya. Itu yang saya lihat itu cukup banyak sekarang ini mulai bermunculan. Jadi menjual mimpi kaya instan atau kaya cepat dari cryptocurrency. Nah, ada salah satu sosok yang cukup saya respect ya. Cukup saya respect di dunia investasi dari US. Itu ada yang namanya Mark Cuban. Nah, Mark Cuban ini teman-teman mungkin ada yang pernah melihat acara Shark Tank.
itu dia sebagai salah satu tanknya ya, atau sebagai tanknya. Dia adalah salah satu shark-nya atau whale-nya lah. Nah, dia ini ternyata juga berinvestasi cryptocurrency, Mark Cuban. Nah, ini Cuban ini mempunyai portfolio ada Bitcoin, Ethereum, Polygon, dan Injective ya. Nah, yang saya akan bahas bukan ininya, tapi ada perkataan Mark Cuban itu yang menurut saya sangat amat menarik dan sangat amat benar ya. Ini yang dia katakan ya. Nah, ini Mark Cuban ini pemilik dari Dallas Maverick ya. Terus dia bilang seperti ini ya. 90% dari blockchain company itu akan bangkrut. Dia bilang seperti itu. Kemudian dia bilang 99% tokennya akan bangkrut. Nah, seperti 99% perusahaan-perusahaan internet pertama kali berdiri. Jadi 99% startup company itu akan juga hilang gitu. Nah, dia mengatakan hal ini menurut saya sangat make sense. Kenapa? Karena banyak sekali koin-koin itu yang sampah. Koin-koin yang nggak ada artinya, nggak ada nilainya, tapi dibuat-buat aja story-nya. Supaya di story-nya kelihatan keren, kemudian supaya laku untuk dijual kan. Nah, hal-hal itu yang sebenarnya merusak teknologi dari cryptocurrency itu sendiri. Nah, dia pun juga berkata bahwa ini ya, he hates speculation but love when there is utility. Jadi sebenarnya ada kegunaan dari teknologi blockchain ini sendiri ya. Teknologi dari cryptocurrency itu sebenarnya menurut Mark Cuban itu ada kegunaannya. Nah, memang saya bukan ahli di cryptocurrency, tapi cara berpikir ini sebenarnya juga tepat gitu loh. Artinya apa? Dia hanya akan berinvestasi di sesuatu, entah itu saham ataupun koin yang ada nilai kegunaannya. Dan dia harus benar-benar tahu kegunaannya itu apa. Nah, itu bukankah sama dengan kita berinvestasi saham, tapi kita tahu bahwa saham ini mempunyai kinerja atau saham ini mempunyai potensi ke depan. Nah, saya makanya setuju ya dengan pendapatnya Mark Cuban. Dia bukan orang yang ahli di kripto, bukan orang yang anti di kripto. Beda ya sama Warren Buffett. Kalau Warren Buffett dia langsung ngomong stop, saya nggak invest sama sekali di kripto. Mark Cuban bilang dia invest di kripto tapi bukan spekulasi, dia melihat utility. Dan dia sudah tahu 99% koinnya itu akan hancur. Itu yang dilakukan oleh Mark Cuban. Nah, ini seharusnya menjadi panutan. Kalau menurut saya pribadi, yang panutan itu harusnya orang-orang seperti ini yang sudah proven dia punya kekayaan itu miliaran dolar ya. Bukan hanya jutaan dolar tapi sudah miliaran dolar kekayaan dari Mark Cuban. Nah, kemudian yang terakhir yang akan saya bahas, saya juga sempat mendengar bahwa Warren Buffett itu katanya juga berinvestasi loh sekarang di kripto. Ini yang akan saya luruskan ya. Jadi Warren Buffett itu bukan investasi di koin kripto, itu ngawur, salah sekali ya. Tapi dia mempunyai saham dari ini ya, Nubank, tapi holdingnya, Nu Holding namanya, Nu Holding Company. Ini adalah perusahaan yang salah satunya dimiliki oleh Warren Buffett. Nah, kenapa kok Warren Buffett berinvestasi di Nu Holding? Ya mungkin dia bukan karena Nu Holding ini bermain di area kripto saja, enggak, karena ini sebenarnya kan fintech ya. Ini adalah perusahaan fintech dari Brasil yang salah satunya jasanya juga menyediakan platform untuk cryptocurrency. Nah, itu teman-teman harus pelajari bahwa Warren Buffett mungkin melihat gini, Nu Holding ini memang menyediakan platform untuk kripto, tapi kriptonya ada marketnya. Nah, kalau misalkan ada marketnya, orang-orang mulai trading atau beli jual melalui platformnya, ya yang untung kan platformnya kan. Sebenarnya yang pasti untung itu ya si platform ini kan. Bukan orang yang trading atau jual beli di dalam. Nah, itu kalau menurut saya itu adalah pandangan utama dari Buffett. Kenapa kok dia mau berinvestasi di Nu Holding? Selain kita ngomong fundamentalnya segala macam ya. Nah, walaupun saya yakin juga pasti Warren Buffett tahu bahwa Nu Holding ini juga ada mempunyai platform di cryptocurrency. Nah, ini harus diluruskan. Jangan sampai salah sangka ya bahwa Warren Buffett ternyata sekarang berinvestasi di kripto. Nah, kesimpulan yang saya lihat dari antara kripto dan saham ya, terus terang, kalau kita mempunyai mental atau pemikiran, saya ingin berinvestasi entah di kripto atau entah di saham dengan mental bahwa ingin kaya cepat, saya yakin entah di kripto entah di saham itu teman-teman akan
hampir pasti loss. Selama teman-teman punya mental bahwa, oh pokoknya saya invest ini tujuannya untuk kayak instan, kayak cepat. Saya taruh langsung berkali-kali lipat dalam waktu singkat. Nah kalau sudah seperti itu dari awal pemikirannya, maka mau saham, mau kripto, mau bisnis, mau invest dimanapun, menurut saya akan loss. Itu yang teman-teman harus hindari. Jadi bukan masalah di produknya, tapi masalah di kitanya. Apakah kita ini memang ketika mau mengeluarkan uang untuk investasi itu benar-benar berpikir panjang dan benar-benar melakukan research terlebih dahulu, atau kita keluarkan uang itu hanya ikut-ikutan. Wah ini mantap, kelihatannya akan naik koinnya, langsung beli, sikat hajar beli mantap. Oh ini ada koin mau ICO lagi, nah langsung dibelikan. Atau saham, oh ini sahamnya katanya mau naik, ini berkali mau digoreng lah segala macam, langsung disikat beli. Nah, kalau punya pemikiran seperti itu, ya mau diinvestasi dimanapun, itu sama saja akan loss. Nggak ada bedanya gitu loh. Mau kripto, mau saham, ya resikonya akan jadi sama-sama tinggi. Jadi yang terpenting sebenarnya bukan antara kripto atau saham, tapi bagaimana pemikirannya. Pemikirannya jangan sampai keliru dari awal bahwa investasi atau mau trading itu tujuannya cepat kaya. Atau langsung instan menghasilkan aset berkali-kali lipat. Nah itu yang menurut saya paling fatal. Celakanya itu yang sekarang banyak dijual oleh orang-orang. Jadi mereka menjual mimpi. Nah, kalau bahasa saya ya menjual mimpi untuk cepat kaya ya, memanfaatkan momentum yang ada. Nah itu aja ya teman-teman ya, sharing saya tentang dunia cryptocurrency ya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau ada teman-teman yang bisa cuan di kripto ya saya ucapkan selamat. Kalau ada teman-teman yang stay ya tetap di saham, tetap cuan di saham ya, saya ucapkan juga selamat. Oke guys, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Semoga sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.